Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teman-teman, sebelum saya lanjut, suara saya kedengaran ya? Kedengaran Kedengaran Ustaz. jelas, alhamdulillah Oke. jelas. Ya. Mohon maaf, di sini mati lampu serumah ya, jadi belum bisa membuka dulu. Eh, Sebelum kita mulai, seperti biasa teman-teman ya, kita bacakan dulu satu balik suratul Fatihah. Yang pertama untuk kelancaran pembelajaran bahasa Arab kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingannya sehingga kita dimudahkan untuk bisa memahami bahasa Arab ini. Dan yang kedua, mudah-mudahan kita diistiqomahkan karena bahasa Arab ini kata guru kami itu banyak godaan setannya begitu ya. Seringkali banyak orang yang tumbang di tengah jalan begitu ya sebelum selesai pembelajaran. Nah, karena itu mudah-mudahan harapannya semoga kita Allah berikan keistiqomahan karena yang paling penting di dalam pembelajaran itu adalah istiqomah. Nah, kemudian juga yang ketiga, semoga amal kita pada kesempatan ini belajar bahasa Arab ini bisa menjadi amal jariah bagi kedua orang tua kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bibarakati umul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pak RW ditelepon tuh yang Pak Beri. Baik, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang offline poek-poekan ya. Mau poek menyimak saja ya. Mudah-mudahan dinikmatinya cukup. Baik, teman-teman semua, kita ini materi awal lagi. Sebenarnya ini sudah 3 kali putaran ya. Jadi kalau dihitung ini sudah 3 kali putaran, artinya 3 angkatan mungkin gitu. Ya, eh, mudah-mudahan di putaran yang ketiga ini bisa lebih paham untuk teman-teman yang lama begitu, dan mudah-mudahan teman-teman yang baru juga bisa apa namanya bisa paham begitu. Nah, kemudian yang kedua perlu juga kami sampaikan di sini kita pembelajarannya untuk pemula ya, sehingga nanti ketika ada teman-teman yang sudah bagus gitu, mohon sabar karena kita belajar dari awal banget begitu, dari dasar. Baik. Baik ya. Nah, ini judulnya ini kaitan dengan modul ilmu Nahwu Shorof ya, Nahwu Shorof dasar. Nah, ini pertama kita akan belajar dari pengenalan istilah-istilah. Kenapa pengenalan istilah? Karena di dalam berbagai hal istilah itu sangat penting begitu. Karena kalau kita tidak mengenal istilah, nanti kita akan sulit begitu. Ya, kalau misalkan di dalam sholat ada istilah ruku, ada istilah sujud begitu. Kemudian ada istilah-istilah yang lainnya. Nah, itu kita harus paham semua. Sehingga ketika disuruh sujud, nah maka kita melakukan sujud gitu. Tapi kalau kita tidak tahu istilah, ya disuruh sujud malah kita malah lari mungkin ya begitu. Oleh karena itu maka di dalam pembelajaran bahasa Arab pun yang perlu kita penting awalan itu adalah kita mengenal istilah-istilah sampai memahaminya begitu. Oleh karena itu kita insya Allah beberapa kali
pertemuan ke depan kita akan membahas terkait dengan istilah-istilah. Nah, yang pertama ini ada istilah ilmu nahu. Seringkali kita mendengar nahu sorof, gitu. Seperti apa? Ya, nah, apa itu ilmu nahu? Ya, ilmu nahu itu adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui keadaan harokat akhir pada setiap kata. Ya, ada penyebutan istilah harokat, ada istilah sakal. Nah, sebelumnya teman-teman kita harus memahami dulu, maksud sampai kepada bisa mengindra ada di dalam bacaan Quran itu ada istilah harokat. Harokat itu kan ada fathah, ada kasroh, ada domah, kemudian ada yang mengatakan sebagian ulama sukun juga termasuk harokat gitu. Walaupun Syekh Al-Farabi mengatakan sukun itu bukan harokat karena berbeda begitu. Pelafalannya gitu. Tapi dari sisi umum ada yang mengatakan sukun juga masuk kategori harokat. Nah, tapi kita sekarang konsen di empat itu. Pertama harokat fathah, kasroh, doma, sukun. Nah, itu harus sudah terkoneksi ya ke dalam apa namanya? Ke dalam benak kita terkait dengan harokat itu. Udah, nyala mal? Oh, oh, iya iya siap. Alhamdulillah. Baik ya. Ya kan yang offline berarti sudah mulai bisa. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wasilah mangka mau. Nah, baik yang pertama sekali lagi apa kita akan memahami terkait dengan istilah ilmu nahwu ya. Apa ilmu nahwu itu apa? Ya, ilmu yang digunakan untuk mengetahui keadaan harokat huruf akhir pada setiap kata. Ya. Untuk apa? Agar diketahui fungsi dan kedudukannya dalam susunan kalimat. Nah, kalau misalnya apa namanya eh, contoh misalkan gini, ini ada masjidun, kemudian ini ada ilal masjidi, kemudian ada innal masjida. Ya, nah ini sebenarnya katanya sama, masjid semua. Ini masjid, ini juga masjid, ya. Ini juga sama-sama masjid. Hanya beda. Di sini masjidun, di sini masjidi, kemudian di sini masjidah. Jadi katanya sama, tapi kok harokatnya beda gitu. Ini dun, ini di, ini da. Ya. Nah, pembahasan ilmu nahu itu membahas ini. Kenapa ini dun, kenapa ini di, kenapa ini jadi da. Ya. Nah, misalnya contoh misalkan kenapa ini dun karena dia misalkan Muhammadun ini dia sebagai mubtada. Misal mubtada itu eh, isim di awal kalimat misalnya. Kemudian kenapa dia masjidi? Karena dia posisinya majrur misalkan. Kalau ini misalkan marfu. Nah, kalau misalkan teman-teman istilah majrur marfu itu apa? Nanti kita akan bahas ya. Tapi intinya ilmu nahwu itu membahas harokat huruf ini, huruf terakhir pada isim. Ya, harokat huruf terakhir ini ilmu nahwu. Atau contoh kasih misalkan gini. Mungkin di dalam bahasa Indonesia kita pernah mendengar ada istilah subjek ya, ada istilah objek. Ya, ada istilah subjek, ada istilah objek. Kalau apa namanya subjek itu sebagai pelaku ya. Kalau objek itu sasaran, begitu. Sasaran dari pelaku begitu. Ya. Nah, di dalam bahasa Arab istilah pelaku itu istilahnya itu adalah fa'il, fa'il. Gitu. Kemudian ada istilah objek itu istilahnya adalah maf'ul bih. Contoh misalkan di sini, ya. eh, saya ambil contoh yang ini, misalkan teman-teman bisa dilihat yang bawah ya. Ini ada kalimat doroba zaidun amron. Ya. Nah, zaidun dia posisinya harokat huruf terakhirnya doma.
Ya, dan kalau kita misalkan lihat posisi terjemahnya, Zaid telah memukul Amr. Nah, kira-kira teman-teman, kalau misalkan lihat terjemah, Zaid ini dia sebagai eh, objek atau subjek Zaid. Mudah dibantu yang online. Zaid ini sebagai objek atau subjek Zaid. Subjek. Ya, subjek. Nah, maka di sini posisinya ketika dia subjek, maka harokatnya domah. Ini sederhananya. Zaidun. Ya. Tapi kalau misalnya ini Amr, ya, di sini Amr bahasa Arabnya Amron. Nah, sementara kalau Amr ini dia objek yang menjadi sasaran pelaku. Maka setiap ketika kedudukannya objek, maka harokatnya berubah jadi fathah begitu. Ya. Ketika misalkan si Amron ini jadi pelaku, maka dia jadi Amrun. Ketika si Jaid ini menjadi objek, dia jadi Jaidan kayak gitu. Ya. Jadi itu apa namanya? Pembahasan ilmu nahwu itu seperti itu gambarannya. Ya, jadi untuk mengetahui keadaan harokat huruf terakhir setiap kata agar diketahui fungsi dan kedudukannya dalam susunan kalimat. Misalkan di sini, ya dia sebagai pelaku. Nah, Amron sebagai apa namanya eh objek begitu. Nah, itu pembahasan ilmu nahwu. Nah, disederhanakan kembali intinya ya supaya lebih kita memahami ilmu nahwu itu membahas harokat huruf terakhir pada setiap kata ya, pada setiap kata begitu. Ini bahasa mungkin bisa bisa untuk sederhana yang pemula itu bisa memahaminya. Ini ilmu nahwu. Sedangkan kalau untuk ilmu sorof itu membahas harokat huruf ininya, awal dan tengah begitu. Ya, membahas awal dan tengah. Kalau ilmu sorof itu membahas harokat terakhir, huruf terakhirnya. Nah, itu gambaran terkait dengan ilmu nahwu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ilmu sorof. Ya, oh, udah nyala. Itu belum nyala. Oh, belum ya? Oh, konsepnya. Baik. Oh, ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah ilmu sorof. Berarti ini nyala kemana Pak? Nggak bisa kan? Ke sini? Bukan. Oh, ininya. Oh, terminal. Oh, ya. Baik. Kemudian yang kedua itu adalah ilmu sorof. Ilmu sorof itu adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan perubahan kata. Baik perubahan huruf maupun harokat di awal dan di tengah kata. Jadi kalau tadi saya sampaikan di awal, kalau untuk harokatnya huruf terakhir, itu bagian ilmu nahu begitu. Ya. Nah, harokat, misalkan di sini kan ada masjidun ya. Harokat mim, harokat sin, harokat jim. Nah, itu dibahas di ilmu sorof begitu. Kalau misalkan harokat dal itu dibahas di ilmu nahu. Itu perbedaan ilmu nahu dan sorof secara sederhananya begitu untuk kita sebagai pemula supaya kita bisa mengindra begitu. Ya. Nah, ini perbedaan secara umum. Nah, kemudian berikutnya ilmu sorof itu adalah untuk mengetahui perubahan kata. Contoh misalkan gini, di sini ada kata ba, ya, diartikan itu telah menulis. Kemudian yaktubu itu sedang menulis, ya. Nah, ada di sini katibun. Kemudian ada maktubun. Nah, katibun atau maktubun ya itu berasal dari turunan kata bayak tubuh, gitu. Dari kata ba. Jadi nanti ada kata-kata yang dia itu munculnya karena turunan dari kata dasar gitu. Contoh ini kata dasarnya adalah kata ba. Maka maktubun ini dia sebagai turunan dari kata ba. Jadi, nah ketika misalkan kita maktubun, ini apa kata dasarnya? Nah berarti itu pembahasan ilmu sorof gitu. Ya, contoh misalkan contoh lain misalnya ada contoh misalnya
Dorban misalnya ada dorban ya, misalkan dorban ya. Dorban ini dari kata dasarnya dari kata apa gitu. Nah, itu dicarinya di ilmu sorof begitu ya. Atau misalkan ini masjidun. Ini masjidun dari mana muncul masjidun begitu. Dari kata dasar apa? Maka yang dipelajarinya adalah ilmu ilmu sorof. Nah, itu gambaran secara umum terkait dengan istilah ilmu nahu dan ilmu sorof. Jadi lebih disederhanakan tadi untuk kita kalau misalkan dari sisi harokat ya, karena nanti kita belajar kita itu nanti arahannya kepada membahas atau apa namanya membaca kitab gundul. Ini teman-teman yang online mohon maaf ya Allah ini saya belum dikontrol ini ternyata Zoom Pro-nya habis. Ini ada waktu 10 menit lagi ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba mati masuk lagi ya. Saya lupa ini nggak dicek, belum dicek lupa. Zoom Pro-nya habis ternyata. Nah, nah kemudian berikutnya ini istilah yang pertama ya. Jadi ada istilah ilmu nahu, kemudian yang kedua adalah istilah ilmu ilmu sorof. Begitu. Ya. Jadi eh, ilmu nahu kerjanya. Nah, kita mungkin sekarang kerja langsungnya saja secara harokat. Ilmu nahu membahas harokat huruf terakhir, ilmu sorof membahas harokat huruf pertama dan pertengahnya, pertengahan. Itu sederhananya. Nah, kemudian yang berikutnya ada eh ini pada ini nggak bisa nyolok ini. Adik colokan itu gede. Oh, bentar. Iya. Oh, siap, siap. Berarti anaknya saya di situ ya, yang ada colokan? Izin aja tapi. Pak Haji, betul ya? Sudah. Oh, usah, usah. Oh, sebentar, mohon sebentar ini online nih. Ada teknis. Ada teknis. Terminal kebakar ini. Aduh, untung bukan terminal Teguh, nggak ada apa. Baik teman-teman kita lanjut ya. Sekali lagi nanti kalau misalkan tiba-tiba Zoom-nya putus, nanti masuk lagi. Zoom Pro-nya ini habis. Lupa kemarin. Nah, kemudian berikutnya, eh poin yang ketiga itu ada istilah kalam. Ya. Kalam itu adalah ucapan yang tersusun dalam dua kata atau lebih yang mengandung makna sempurna dan berasal dari bahasa Arab. Ya. Jadi eh, kalamullah berarti ucapan Allah. Ya, jadi kita belajar bahasa Arab ini nanti kita akan membahas kalam. Ya, misalkan contoh kalam doroba Zaidun Amron. Zaid telah memukul Amron, maka doroba Zaidun Amron itu kalam. Tapi kalau misalkan hanya doroba saja, ya, misalkan memukul doroba saja, dia belum kategori kalam. Kenapa? Karena tidak memberikan makna yang sempurna. Ya, atau misalkan tiba-tiba Zaidun misalkan, ya, itu juga tidak masuk kategori kalam. Nah, jadi kalam itu ucapan yang tersusun dalam dua kata atau lebih yang mengandung makna sempurna. Ya, jadi kalaupun misalkan eh, katanya lebih dari satu kata tapi tidak memberikan makna sempurna, berarti itu tidak kategori kalam juga. Ya. Nah, kemudian pembagian kalam.
Pembagian kalam itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada isim, fi'il, dan huruf. Nah, selama kita pembelajaran, bahkan mungkin nanti setelah pembelajaran kita sampai kemana begitu, kita tidak akan terlepas dari pembahasan 3 ini. Jadi sebenarnya kata Ustaz Deki itu ya pembelajar bahasa Arab itu mudah. Kenapa? Karena cuma tiga poin ini yang kita bahas. Isim, fi'il, dan huruf. Cuma tiga sebenarnya gitu. Ya. Jadi pembahasan kalam itu cuma ada tiga. Isim, fi'il, dan huruf. Ya. Nah, sehingga ketika misalkan kita sudah tahu gambaran isim sampai dengan detil, sudah tahu gambaran fi'il sampai dengan detil, sudah tahu gambaran huruf sampai dengan detil, nah itu mudah kita untuk bisa memahami bahasa Arab. Jadi ini pembahasan kita yang akan nanti kita terus bahas. Nah, kemudian itu yang istilah yang keempat. Jadi yang pertama tadi istilah ilmu nahu, ya sederhananya membahas harokat huruf terakhir, ya bisa ada, bisa di, bisa du, misalnya gitu. Kalau misalkan ilmu sorof membahas harokat huruf awal dan tengah. Nah, ini bahasa sederhana untuk kita sebagai pemula begitu. Nanti ada makna ada makna pengembangan. Kemudian kita bisa mendeteksi tugas-tugas masing-masing gitu. Antara tugas ilmu nahu dengan ilmu sorof. Ya. Nah, kemudian dalam pembelajaran bahasa Arab kita akan membahas tentang isim, fiil, dan huruf. Nah, kemudian kita akan bahas masuk kepada pembahasan yang pertama istilah isim yang akan menjadi pembahasan kita. Isim itu apa? Isim itu ialah kata benda, ya, kata benda atau selain kata kerja dan huruf. Ya, artinya isim ialah kata benda atau selain kata kerja dan huruf. Jadi selain di luar kata kerja atau huruf, maka dia isim. Nah, sebelum kita lanjut, ya kita harus mafhum dulu, connect dulu. Nah, dari sisi bahasa Indonesia. Ya, kalau misalkan dalam bahasa Indonesia kan ada kata benda, ada kata kerja, ada huruf. Ya, atau misalkan nama lainnya kata sambung begitu huruf itu. Ya, kata kerja ada kata sifat nanti. Nah, kalau misalnya eh, menolong, nah itu kata kata benda atau kata kata kerja menolong. Kata kerja. Kalau contoh kata benda apa? Ya, kursi, ya, kata benda. Ya, kemudian kata kata sambung dan kemudian ada atau kemudian di, ya. Masuk nggak kata sambung di, gitu. Dari itu kata sambung. Nah, itu istilah dalam bahasa Indonesia. Nah, istilah dalam bahasa Arab, kata benda itu disebutnya isim. Nah, dan terjemahnya itu isim itu adalah kata benda atau selain kata kerja. Jadi selain kata kerja itu kategori isim. Selain kata kerja dan huruf. Contoh selain kata kerja itu ada kata sifat dalam bahasa Indonesia itu. Maka ketika ada kata sifat, maka itu masuknya kepada isim. Contoh misalnya Ar-Rahman, ya. Ar-Rahman Ar-Rahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka Ar-Rahman Ar-Rahim itu masuk kategori isim. Kenapa? Karena dia masuk kategori kata kata sifat, ya. Jadi isim itu kata kerja selain kata kerja dan huruf. Nah, kemudian berikutnya yang tidak bisa disandingkan dengan waktu. Ini rincian yang dibahas di dalam kitab Jurumiyah, ya. Yang tidak bisa disandingkan dengan waktu isim itu. Maksudnya apa? Jadi kalau kita membahas waktu itu kan ada waktu yang akan datang, waktu yang sekarang, dan waktu yang masa lalu. Jadi sedang berarti sekarang, akan berarti yang akan datang, telah berarti masa lalu. Jadi waktu di sini istilahnya telah, sedang, atau akan. Nah, nanti isim itu tidak bisa digandingkan dengan waktu. Jadi nanti kalau misalkan kita mau mau misalkan mau mendeteksi ini isim atau fiil ya, sudah susah misalkan. Lihat aja terjemahnya. Misalnya terjemahnya ternyata oh terjemahnya kursi. Nah, kita coba sandingkan dengan waktu tadi telah, sedang, akan misalnya.
telah kursi, sedang kursi, atau akan kursi, itu kan tidak masuk. Maka itu masuk kategori isim. Tapi kalau tadi misalkan menolong itu kata kerja, nah kalau kata kerja itu nyambung ke waktu. Telah menolong, sedang menolong, akan menolong. Nah, maka di sini bahasanya isim itu selain dari kata kerja dan huruf juga tidak bisa disandingkan dengan waktu. Nah, itu secara terjemah atau secara definisi isim. Ya, nanti nanti kita bisa mendeteksi isim itu berarti yang pertama langkahnya adalah dengan mengetahui artinya. Begitu. Ketika artinya menunjukkan misalnya kata benda berarti itu isim. Ketika menunjukkan kata kerja berarti dia fiil.